Audio Jungle. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurusi dari Masjid Ishaq Yusuf Ishaq, Masjid Yusuf Ishaq, serta segenap pengurusi dari Al-Wafa. Kita doakan semoga semua yang telah terlibat hingga terlaksananya majelis pada hari ini, kita doakan selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap huwabah, segenap ustazah yang mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan, serta semua saudari-saudariku yang hadir pada hari ini, kawan-kawanku semuanya yang hadir pada hari ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi, seperti yang tadi disampaikan oleh MC kita akan memasuki salah satu dari hari penting dalam Islam, peristiwa agung, karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, Maha Agung Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan padanya tanda-tanda kekuasaan kami. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj, tentang adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karenanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad adalah bagian dari keimanan yang harus, yang wajib bagi setiap umat Islam untuk mengimaninya, untuk percaya kepadanya, untuk memiliki keyakinan terhadap kebenaran peristiwa tersebut, sebab Allah pun menceritakannya di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Saudariku sekalian yang saya muliakan, namun saya tak akan ceritakan dengan detail peristiwa tersebut, karena saya yakin saudari-saudariku sekalian pasti pernah dengar tentang kehebatan, keajaiban peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana pada malam hari tersebut Nabi Muhammad dijemput malaikat Jibril untuk kemudian beliau menaiki burak, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pula dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala menaikkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi langit demi langit, mengarungi langit demi langit, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, melewati surga, melewati neraka, datang melihat, berjumpa dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, melihat segala aktivitas para malaikat yang ada di langit-langit sana,
hingga kemudian Nabi Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa taala melewati hijab demi hijab, alam demi alam, semesta demi semesta, melewati arasy, melewati qalam, melewati kursi, melewati raf-rafil ahbar hingga sampai di Sidratul Muntaha, wa kana qaba qausaini au adna. Hingga Allah mempertemukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, saya tak akan menceritakan detail peristiwa ini, karena siapapun yang ingin tahu boleh bacanya di mana-mana tempat. Saya hanya ingin bagi tahu kepadamu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah seagung-agung peristiwa. Sebab Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita tahu, manusia ini hidup di atas muka bumi, ada yang mulia, ada yang hina. Yang paling mulianya adalah hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba yang beriman pun juga tingkatannya berbeza-beza, tingkatannya berbeda-beda. Sebagian lebih tinggi daripada yang lain, dan yang paling tinggi dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah adalah para kekasih-kekasihnya. Dan di antara para kekasihnya ada yang lebih tinggi dari mereka, yaitu para rasul, para nabi. Dan di atasnya para nabi, para rasul tersebut, ada di antara mereka yang Allah pilih menjadi nabi ulul azmi. Nabi Musa ada di antara 5 nabi ulul azmi tersebut. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berbincang-bincang dengan Allah. Dan sama halnya dengan seseorang ketika ia telah sering kali mukalamah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berbual-bual dengan seseorang. Kita nih manusia, kalau kita sering kali mendengar dia berbicara, lama-lama datang hati, perasaan ingin berjumpa. Saya yakin yang hadir di sini banyak yang biasa mendengarkan suara saya entah di YouTube atau di Instagram, betul? Lama-lama ingin berjumpa, macam mana nih orangnya? Walaupun ternyata setelah berjumpa biasa-biasa aja. Tapi saudaraku sekalian, itu merupakan sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa terjadi. Orang kalau sering dengar, lama-lama ingin berjumpa. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan Allah izinkan Nabi Musa untuk berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya di Bukit Sinai. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hingga kemudian ketika Nabi Musa terbiasa berbicara dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Musa pun lama-lama berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya Allah, aku ingin boleh berjumpa denganmu, aku ingin dapat berjumpa denganmu. Ya Allah, izinkan aku berjumpa denganmu. Selama ini aku hanya mendengarmu ya Allah. Tidakkah Engkau perkenankan diri ini untuk dapat memandang dan berjumpa denganmu?
Apa jawab Allah? Ya Musa lan tarani, wahai Musa engkau tak boleh melihat aku. Allah tak bagi perjumpaan dengan Nabi Musa. Akan tetapi untuk manusia terkasih, manusia tercinta, baginda kita Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak bagi padanya perbincangan-perbincangan. Allah Subhanahu wa taala tak bagi kepada Nabi kita Muhammad adanya bincang-bincang antara Allah dengan Nabi Muhammad. Tak ada. Nabi pun tak pernah minta, tidak meminta perbincangan sebagaimana Allah telah bagi kepada Nabi Musa, apalagi perjumpaan. Nabi Muhammad kita, baginda kita, tak pernah minta kepada Allah, ya Allah, Kau telah bagi kepada Nabi Musa boleh berbincang-bincang denganmu, saya pun ingin juga sepertinya ya Allah, berbincanglah denganku, berbuallah denganku, berbicaralah denganku. Tak ada. Nabi kita Muhammad tak pernah minta itu kepada Allah, apalagi minta untuk dipertemukan. Akan tetapi Allah lah yang kemudian mengundang Nabi kita Muhammad alaihissalam hingga sampai di Sidratul Muntaha. Kana qaba qausaini au adna. Kata Allah, hingga jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala hanya sekira 2 tombak sahaja, sangat dekat sekali. Kana qaba qausaini au adna. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad tak pernah minta berjumpa dengan Allah, akan tetapi Allah cintanya kepada Nabi Muhammad membuatnya memperkenankan untuk berjumpa dengan kekasihnya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.